Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang struktur algoritma, di mana struktur algoritma yang sudah dipelajari pada video sebelumnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada struktur runtunan, yang kedua ada struktur pemilihan, dan yang ketiga itu ada struktur pengulangan. Nanti yang terakhir ini kita akan pelajari di video berikutnya. Pada struktur runtunan, kita sudah mempelajari mengenai contoh kasus menghitung total gaji karyawan. Dan itu adalah struktur dari runtunan. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur pemilihan. Di mana pemilihan ini mungkin kalian sudah mempelajari pada video sebelumnya tentang membandingkan dua buah angka. Kita masuk ke struktur pemilihan. Struktur pemilihan itu terbagi menjadi tiga. Pertama itu analisis terhadap satu kasus. Yang kedua itu analisis terhadap dua kasus, dan yang terakhir itu analisis terhadap banyak kasus. Dimana yang 1 dan 2 ini mungkin kalian sudah mempelajarinya pada video sebelumnya. Kita akan membahas mengenai analisis terhadap satu kasus. Analisis terhadap satu kasus bentuk umumnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat, jika kondisi if kondisi then maka yang harus dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Ini adalah bentuk umum dari analisis terhadap satu kasus. Jadi jika kondisi maka tampilkan yang bernilai benarnya saja. Di terhadap satu kasus ini tidak ada else-nya. Nah, ini perbedaan dari satu kasus. Bisa kalian lihat ya mungkin di deskriptif tentang contoh kasus membandingkan dua buah angka. Pertama itu masukkan dua buah angka ke dalam variabel A dan B. Dan yang kedua itu membandingkan apakah harga variabel A dan lebih kecil dari harga di variabel B. Yang ketiga, jika iya maka tampilkan ke layar pesan harga A lebih kecil dari harga B. Itu ya. Tapi harusnya ada 4 di sini. 4 ini itu nanti bakal dianalisis terhadap dua kasus. Kalau satu kasus itu cukup dengan kondisi benarnya saja, berarti ianya saja. Ya. Nanti bisa lihat perbandingan antara contoh kasus terhadap satu kasus dan dua kasus. Bentuk umum terhadap dua kasus itu bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk umum analisis terhadap dua kasus. Di mana perbedaannya itu kalau terhadap dua kasus itu ada else-nya. Ada yang bernilai false, salahnya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Jika kondisinya bernilai benar, maka tampilkan kondisinya yang benar atau true. Jika tidak, maka aksinya itu yang dikerjakan jika kondisinya bernilai salah atau false. Ini analisis terhadap dua kasus. Berarti perbedaan antara analisis terhadap satu kasus dan dua kasus itu terletak ada di else-nya. Kalau dua kasus itu ada else-nya, kalau satu kasus itu tidak ada else-nya. Selanjutnya, untuk contoh deskriptif analisis dua kasus itu sama seperti pada video sebelumnya tentang membandingkan dua buah angka. Nah, di sini itu sampai 4. Jika tidak, maka tampilkan layar pesan harga A lebih besar dari harga B. Ya. Terletaknya itu bedanya di ini ya. Ya sama tidaknya. Kalau misalnya dua kasus itu ada tidaknya. Kalau satu kasus itu tidak ada tidaknya. Selanjutnya kita masuk ke analisis terhadap banyak kasus. Nah, ini tuh gimana sih analisis terhadap banyak kasus? Nah, analisis terhadap banyak kasus berarti kasusnya banyak. Contohnya seperti ini deh, contoh deskriptifnya. Sama seperti membandingkan dua buah angka, di mana nomor 1 itu masukkan dua buah angka ke dalam variabel A dan variabel B. Yang kedua, itu bandingkan apakah harga variabel A dan lebih kecil dari harga di variabel B. Dan yang ketiga, jika ya, maka tampilkan ke layar pesan harga A lebih kecil dari harga B. Dan yang keempat, jika tidak, maka tampilkan ke layar pesan harga A lebih besar dari harga B. Ini mungkin hampir sama dengan contoh yang tadi, contoh 1 dan 2, tapi perbedaannya di sini. Kita ada nomor 5-nya. Jika tidak keduanya, maka tampilkan harga A sama dengan B. Kalau misalnya nilainya itu sama-sama di isinya. Misalnya A-nya 2, B-nya 2, maka tampilkan harga A sama dengan harga B. Nah, ini tentang
analisis terhadap dua kasus atau struktur dari pemilihan. Kita akan coba masuk ke Pascalnya ya, membandingkan dua buah angka dengan cara analisis terhadap banyak kasus. Pertama-tama kalian seperti biasa buka aplikasi dpascalnya. Selanjutnya di sini kalian di close saja, close project. Seperti biasa ya, kalian buka file, lalu new project. Di sini pilih console application, klik OK. Selanjutnya di sini itu nama projectnya sesuaikan dengan contoh kasusnya. Dimana contoh kasusnya itu membandingkan dua buah angka, gitu ya. Kita coba langsung di OK saja. Di sini simpannya di bagian ini aja ya. Data D, folder Pascal, langsung disimpan. Nah, ini adalah struktur dari aplikasi dpascal atau program Pascal. Di mana program Pascal ini itu wajib ada 3 elemen, judul program, kamus, sama algoritma. Di sini kita belum menambahkan kamusnya. Kamusnya itu kita tambahkan dengan menggunakan var. Nah, sekarang kita ngapain? Sekarang kita buat dulu judul programnya. Judul programnya itu sesuaikan dengan judul yang kita buat tadi ya. Berarti membandingkan dua buah angka. Nah, ini. Dan selanjutnya mungkin kalian sudah tahu, kita masuk ke bagian algoritmanya. Berarti di sini kita akan menggunakan secara langsung ya. Secara langsung berarti di sini A.2 sama dengan 2 dan B.2 sama dengan 3. Nah, di sini kita coba dulu ya buat aplikasi secara langsung dengan contoh kasus dua kasus dulu. Berarti di sini if jika kondisinya benar A kurang dari B, maka tampilkan apa? Begin harga A lebih kecil dari B. Berarti write harga A lebih kecil dari B. Dan sebaliknya, jika harganya itu bernilai salah, maka tampilkan harga sebaliknya menggunakan else ya. Begin lalu end, lalu tampilkan write harga B lebih besar, harga A maksudnya lebih besar dari B. Titik koma. Selanjutnya jangan lupa kalian titik koma di bagian ini karena ini adalah end if-nya. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Belum selesai karena kita belum masukkan kamusnya. Kamusnya itu kita masukkan sesuai yang ada di bagian algoritmanya. Ada variabel apa saja? Ada variabel A sama variabel B. Titik 2, tipe datanya pastinya integer. Titik koma. Kita coba jalankan. Sebelum menjalankan kita tambahkan dulu elemen tambahan agar tampilannya atau programnya itu muncul ya. Setelah itu kita jalankan. Di sini itu diminta untuk memasukkan nama file Pascalnya. Sesuaikan dengan tadi ya, membandingkan dua buah angka karena kita tidak boleh menggunakan nama yang sama atau nama file yang sama, kita tambahkan A di sini berarti. Lalu klik save. Kita coba jalankan. Nah, harga A lebih kecil dari B. Harga A lebih kecil dari B ya. Ketika angka A-nya itu 4, maka harga A lebih besar dari B. Nah, gitu ya. Gimana kalau misalnya harganya itu sama saja? A-nya 4, B-nya juga 4. Maka akan tampil seperti apa? Coba kita jalankan. Maka akan tampil kayak gini. Harga A lebih besar dari harga B. Kenapa kayak gini? Karena kalau di program itu yang dibacanya itu yang paling akhirnya. Berarti harga A lebih besar dari B.
Tetapi ini tuh salah sebenarnya. Salah ya. Nah, perlu di sini kita menggunakan analisis terhadap banyak kasus. Jadi, kita buat nih jika tidak keduanya, maka tampilkan harga A sama dengan harga B. Berarti di sini ada suatu perintah lagi. Gimana caranya untuk membuat suatu perintah agar ada perintah lagi? Berarti di sini tambahkan else if. Else if ya. Berarti di sini kondisinya apa? Harga A lebih besar dari harga B. Berarti di sini A lebih besar dari B. Maka tampilkan ini. Ya enggak? Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya kita buat lagi output harga A sama dengan harga B. Berarti else if A sama dengan B, maka tampilkan begin dulu, lalu end, write harga A sama dengan harga B. Gitu ya. Yang lupa titik koma, dan di paling akhir titik koma juga di sini. Kita coba jalankan ya, apakah ini berhasil atau tidak. Coba jalankan. Nah, harga A sama dengan harga B. Ya, ini tipe ya. Harusnya R tapi A. Sudah benar ya? Coba kita menggunakan yang lain. Misalnya ini 2 dan ini juga 2. Berarti hasilnya sama ya. Harga A sama dengan harga B. Berarti dua-duanya sama nih. Nah, sama ya. Coba kita menggunakan yang lain. Apakah benar atau tidak? Kalau ininya 1 berarti harga A lebih kecil dari B. Nah, sudah benar ya. Nah, ini berarti cara untuk kita menganalisis terhadap banyak kasus. Kalau kasusnya lebih dari 2. Ya, ini caranya kita menampilkan harga A sama dengan harga B. Mungkin gini aja ya untuk video kali ini. Nanti pada video berikutnya kita akan bahas mengenai tentang contoh kasus lainnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup atau di kolom komentar. Lalu seperti biasa kita zoom jam 20.00 sampai jam 20.30. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.